Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita kemarin. Kalau yang kemarin itu terakhir tentang hutang. Tentang hutang, baik itu posisinya sebagai orang yang menghutangi maupun sebagai orang yang dihutangi. Plus terakhir ada satu doa yang kita tulis bersama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang terlilit dengan hutang. Gimana doanya kemarin? Allahumma kfini bihalalika. Berarti enggak punya hutang. Enggak punya hutang makanya doanya belum hafal. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang akan kita baca pada malam hari ini, bab selanjutnya adalah at-tarhibu minal yaminil kadzibah al-ghamus. Ancaman seseorang melakukan al-yamin al-kadzibah al-ghamus, sumpah dusta atau sumpah palsu. Ya, mungkin karena salah satu yang sering menyebabkan orang banyak bersumpah itu dalam bab hutang piutang. Banyak, ya kan? Mungkin dia sudah punya uang untuk membayar hutangnya, tapi kemudian karena dia masih enggan untuk melunasi hutang, dia kemudian bersumpah-sumpah, demi Allah saya belum punya, demi Allah uangnya sudah habis, sudah habis untuk keperluan yang lain. Atau juga mungkin ada orang yang ini, karena hutang piutangnya nggak dicatat, lalu ketika ditagih dia nggak ngaku, demi Allah saya nggak pernah berhutang, kayak gitu. Maka oleh penulis kitab ini, bab selanjutnya adalah at-tarhib minal yamin al-kadzibah al-ghamus. Ancaman bagi orang yang melakukan sumpah dusta. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala mali imri'in muslimin." Barang siapa yang bersumpah atas harta seorang muslim bi ghairi haqqihi, tanpa haknya, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepada orang tersebut. Tsumma qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mistaqahu min kitabillahi azza wa jalla. Lalu Rasulullah setelah menyampaikan hadis itu membaca salah satu ayat Al-Qur'an, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Hadis pertama diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Kalau kita mendengar kata Ibnu Mas'ud, ini maksudnya siapa? Abdullah. Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi ada empat orang sahabat yang sama-sama namanya Abdullah dan sama-sama terkenal. Abdullah ibn Abbas, ini langsung keponakan Rasulullah. Abdullah ibn Umar, ini anaknya Umar bin Khattab. Ada Abdullah ibn Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini. Ada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ibnu Mas'ud itu seorang sahabat yang kerjaannya menggembalakan kambing.
Jadi termasuk sahabat yang kondisi ekonominya kurang miskin, menggembalakan kambing. Dalam satu riwayat diceritakan perawakannya kecil, sehingga pernah suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud ini naik pohon karena diperintahkan oleh Rasulullah. Naik pohon. Ketika naik pohon itu terlihatlah betapa kecilnya betis Abdullah ibn Mas'ud. Betisnya kecil, kakinya kecil. Lalu ditertawakan oleh sahabat yang lihat karena kakinya kecil sekali. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian tertawa? Kakinya Ibnu Mas'ud nanti di hari kiamat itu lebih berat ketika ditimbang dibandingkan gunung Uhud. Jadi Rasulullah menegur, jangan kalian tertawakan. Kaki yang kecil itu nanti di hari kiamat kalau dia ditimbang di mizan, maka dia lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Karena luar biasanya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini orang yang ketika Rasulullah mengatakan, siapa ini? Orang-orang Quraisy belum ada yang mendengar Quran. Siapa yang berani membaca Quran terang-terangan di hadapan orang Quraisy? Maka kemudian Abdullah ibnu Mas'ud menyanggupi, saya wahai Rasulullah, saya yang akan baca. Rasulullah, jangan. Yang baca orang yang keluarganya kuat. Abdullah ibnu Mas'ud ini secara keluarga tidak kuat. Artinya kalau orang Arab, kalau ada yang memusuhi, yang menyakiti, maka nanti yang membela adalah keluarga besar. Abdullah ibn Mas'ud ini keluarganya nggak ada yang bela, karena memang di sisi keluarga mungkin termasuk keluarga yang lemah, klan yang lemah. Tapi Ibnu Mas'ud tetap kemudian mengajukan dirinya. Akhirnya benar, beliau membaca surat Ar-Rahman kalau nggak salah, Ar-Rahman dan selanjutnya. Lalu digebuki oleh orang-orang Quraisy sampai berdarah-darah. Kemudian dibawa kepada Rasulullah dalam keadaan darahnya masih mengalir. Lalu Rasulullah mengatakan, ya kan ini yang saya khawatirkan, bahwa kamu akan dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Tapi kata beliau, ya kalau seandainya besok disuruh lagi, saya akan maju lagi. Nah, itu Abdullah ibn Mas'ud. Jadi orangnya kecil tapi pemberani luar biasa. Betisnya kecil, tapi kata Rasulullah, nanti di hari kiamat seandainya ditimbang itu lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Abdullah ibn Mas'ud ini yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau ada orang yang ingin mendengar bacaan Quran sebagaimana Al-Quran itu baru diturunkan, maka dengarkanlah bacaannya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi termasuk sahabat yang ahli qiraah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala mali imri'in muslim bi ghairi haqqihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah untuk mendapatkan harta orang muslim yang lain yang bukan haknya, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah wa huwa alaihi ghadban, dan Allah dalam keadaan marah kepada orang itu. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dengan membaca surat Ali Imran ayat 77. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah, wa aymanihim, dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, harga yang murah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, maka mereka tidak mendapatkan bagian di hari akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi hati-hati, orang yang banyak bersumpah hanya untuk mendapatkan harta yang bukan haknya, maka kelak ketika dia bertemu dengan Allah, maka Allah akan bertemu dalam keadaan marah kepada orang tersebut. Meskipun hal itu sepele. Nah, nanti kita bacakan hadisnya.
Ayat ini dalam riwayat yang lain itu asbabun nuzulnya diriwayatkan bahwa ada orang namanya Al-As'ath ibn Qais Al-Kindi. As'ath ibn Qais Al-Kindi ini suatu ketika punya permasalahan dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi. Sebagian mengatakan karena rebutan masalah sumur. Nah, sebagian ada yang mengatakan tanah. Nah, intinya As'ath ini punya masalah dengan orang Yahudi karena entah sumur atau ladangnya itu diklaim oleh orang Yahudi. Nah, akhirnya mereka diadukan kepada Rasulullah SAW. Fakhtasamna ila Rasulillah. Lalu kami mengadukan kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah syahidak au yaminuhu. Ya udah, wahai As'ath, kamu yang nuduh. Sekarang syahidak, mana dua orang saksimu? Au yaminuhu, atau orang yang dituduh itu nanti disuruh bersumpah. Qultu idzan yahlif wala yubali. Lalu As'ath mengatakan, waduh, kalau cuma disuruh sumpah, orang itu akan sumpah dan dia enggak peduli. Faqala Rasulullah, man halafa ala yaminin sabrin yaqtati'u biha ma lamri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta untuk mendapatkan harta orang muslim yang lain, maka dia adalah orang yang fajir yang kelak akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepada orang itu. Lalu turunlah ayat ini. Riwayat yang lain hampir serupa. Kita bacakan dulu. Ja'a rajulun min Hadramaut. Ada seorang laki-laki datang dari satu daerah di Yaman namanya Hadramaut. Wa rajulun min Kindah, dan seorang laki-laki dari Kindah. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Hadrami, lalu orang Hadrami tadi berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna hadza qad ghalabani ala ardin kanat li abi. Wahai Rasulullah, orang ini menguasai tanah yang dulu milik bapakku. Jadi tanah milik bapakku dikuasai, diambil sama orang ini. Faqala al-Kindi, lalu orang yang dituduh tadi ngomong, hiya ardi fi yati azra'uha laisa lahu fiha haq. Enggak, tanah itu tanah milikku. Saya yang nanemi, dia enggak punya hak. Itu hak saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan lil Hadrami, bagi orang yang nuduh, orang Hadrami tadi, ala kabayinah, apakah kamu punya bukti? Qala la, enggak. Qala falaka yaminu, ya udah, kalau kamu tidak punya bukti, maka sekarang orang yang dituduh disuruh bersumpah. Qala ya Rasulullah, inna rajulu fajirun la yubali ala ma halafa alaihi. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang itu orang fajir. Kalau cuma disuruh bersumpah, dia enggak peduli. Pasti dia bersumpah. Walaysa yatawarra'u an syai', dia bukan orang yang warok, orang yang enggak berhati-hati, yang haram enggak peduli, halal haram dimakan sama dia. Faqala laisa laka minhu illa yaminuh. Tapi Rasul mengatakan, tidak, kamu tidak berhak mendapatkan kecuali hanya sumpahnya. Nanti kita jelaskan. Fantalaqa liyahlif, lalu dia bersumpah yang dituduh tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma adbar, la in halafa ala malin liyakulahu zulman la yalqayanna Allah wa huwa anhu mu'rid. Orang yang bersumpah palsu hanya untuk mendapatkan harta milik orang lain dengan zalim, untuk memakan harta orang lain dengan zalim, maka kelak Allah akan bertemu dengannya dalam keadaan mu'rid, berpaling. Allah enggak peduli, acuh. Bayangkan. Nah, dari hadis ini itu para ulama beristimbat beberapa hal. Nah, ini dalam Islam
Ini kalau ada masalah dalam persidangan, maka hakim akan memutuskan sesuai zahir. Nggak boleh hakim memutuskan menurutkan perasaan. Itu nggak boleh. Misalnya gini, Bapak ditunjuk sebagai penengah. Ada tetangganya atau saudaranya yang bertikai. Bapak sebagai hakim, penengah, itu nggak boleh memutuskan dengan perasaan. Misalnya gini, si A dan si B bertikai. Kita tahu si A itu memang ahli maksiat, jarang sholat, mabuk-mabukan, kalau ngomong seneng dusta, gini-gini. Sementara si B itu orangnya ahli ibadah, jujur, gini-gini. Lalu si B menuduh si A, wah si A punya hutang sama saya 1 juta. Terus ngadu kepada Bapak sebagai hakim untuk penengah di situ. Maka nggak boleh memutuskan dengan perasaan. Si B tadi ahli ibadah, si A ahli maksiat. Wah perasaannya kayaknya yang benar si B. Nggak bisa kayak gitu. Hakim nggak boleh memutuskan sesuatu dengan perasaan. Maka seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Si B, kamu kok nuduh si A punya hutang? Bayinah, mana buktinya? Mana bukti? Kalau nggak ada bukti, meskipun mungkin secara perasaan saya yakin yang jujur itu si B, karena dia memang terkenal sebagai orang yang jujur. Sementara si A memang sudah masyhur tukang tipu, misalnya, tukang tipu. Jadi yang pertama, hakim tidak boleh memutuskan sesuai dengan perasaan dia. Kayaknya yang benar ini, nggak boleh kayak gitu. Demikian juga nanti, kalau Bapak jadi penengah, ada orang yang bertikai, nggak boleh memutuskan sesuatu dengan perasaan. Kayaknya yang benar yang ini, nggak bisa kayak gitu. Bagaimana memutuskannya? Tadi, nanti ada kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Bagi orang yang menuduh, dia harus bisa membawa bukti. Bagi orang yang tertuduh, maka cukup bagi dia bersumpah. Nah, artinya tadi, kalau ada si A, ini tukang maksiat, si B, tukang nipu, si B ini orangnya jujur, lalu si B menuduh pada si A, meskipun secara perasaan, kita membenarkan si B, karena memang dia orang yang jujur. Tapi kita harus mengatakan, ya udah, kamu nuduh si A punya hutang, sekarang buktinya mana? Kalau tidak ada bukti, maka si A ini nggak boleh dimenangkan, nggak boleh. Maka hati-hati dalam hutang piutang itu diperintahkan untuk mencatat. Salah satu fungsinya itu untuk menghindari salah paham. Karena banyak orang yang pas hutang itu meminta-minta memelas, tapi pas ditagih merasa tidak berhutang. Maka kalau kita sudah punya catatannya, itu kan nanti bisa jadi bukti. Kalau tidak ada, Bapak mau tuntut sampai manapun, Bapak kalah. Dan dalam Islam pun kayak gitu. Meskipun Bapak ahli ibadah, rajin sholat, orang yang dituduh ini ahli maksiat, tukang tipu, tapi tetap dia menang. Jadi al-bayyinatu 'alal mudda'i, yang nuduh itu wajib membawa bukti. Yang dituduh, misalnya, si A, kamu punya hutang sama si B. Mau hutang kapan? Saya nggak pernah berhutang. Buktinya mana? Nggak ada. Kalau si A ini mengingkari, maka nanti si A cukup, ya udah. Karena bukti tidak ada, maka yang dituduh disuruh bersumpah. Demi Allah, saya tidak pernah berhutang sama si B. Ketika dia berani bersumpah, maka secara hukum itu dia sudah lepas. Dia lepas. Jadi itulah pentingnya kenapa hutang piutang atau yang jenisnya jual beli itu dicatatkan. Betapa banyak jual beli yang sekarang jadi masalah karena tidak dicatatkan. Bahkan yang dicatatkan pun kadang bermasalah juga. Bahkan yang megang sertifikat pun kadang ada sertifikat ganda. Banyak lah. Ya. Biasanya sama saudara. Karena menganggap sama saudara hanya menyepelekan.
ladang. Jadi kalau yang jumlahnya besar-besar itu tolong benar ada bukti. Karena kalau nanti terjadi apa? Ada yang bantah, kita nggak punya bukti, mau dibawa ke sidang manapun kita kalah. Dalam Islam pun kayak gitu. Kalau kita nggak punya bukti, yang dituduh sumpah bahwa dia tidak melakukan, udah selesai. Dia nggak kena apa-apa. Nah, itu yang. Tapi tadi, kalau orang yang dituduh dia sudah bersumpah, maka secara hukum di dunia dia sudah terbebas. Tapi apakah kemudian di akhirat menjadi halal? Paham nggak? Secara hukum di dunia, misalnya gini, si B nuduh si A, si B nggak punya bukti, maka si A suruh bersumpah kalau dia tidak pernah melakukan itu. Ketika dia bersumpah, secara hukum dunia dia sudah lepas, nggak punya tanggungan apa-apa. Tapi di akhirat nanti tetap itu dia, kalau memang dia melakukan itu, tetap mempertanggungjawabkan itu. Nah, seandainya si A benar berhutang sama si B, di dunia ketika dituntut, dia ngaku, saya nggak pernah hutang. Lepas, hukum dunia dia lepas. Tapi di akhirat, kalau benar dia berhutang 1 juta, atau berapa, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi, keputusan hakim di dunia tidak menghalalkan harta yang dia peroleh secara zalim. Misalnya ada orang yang bersengketa di persidangan, terus yang zalim menang. Apakah kemudian menjadikan harta itu halal bagi dia? Tidak. Di akhirat tidak. Di dunia mungkin dia menang. Hukum di dunia dia menang karena buktinya lebih kuat atau gimana gitu kan. Tapi di akhirat, meskipun di dunia dihukumi menang oleh hakim, tapi di akhirat kalau dia memang merampas hak orang lain, maka tetap status harta itu adalah harta haram. Maka hati-hati. Dalam Islam kayak gitu. Maka kalau bapak-bapak hati-hati menuduh orang lain itu berat. Al-bayyinah, harus membawa bukti. Kalau tidak bawa bukti, nggak akan menang. Maka dalam setiap transaksi apapun itu, terutama yang berkaitan dengan jumlah yang besar, itu dicatat. Lebih kuat kalau di negara kita ya pakai materai gitu kan. Tanda ada saksi, 2 orang saksi. Nah, seperti itu. Gitu. Hadis selanjutnya, wa an Abi Umamah Iyas ibn Tha'labah al-Harithi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qata'a haqqam ri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaba lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Barang siapa dari Abu Umamah Iyas ibn Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dengan sumpah palsunya, dia sumpah sampai berani sumpah palsu untuk mendapatkan harta yang bukan haknya, faqad aujaba lahun nar, maka sungguh wajib baginya neraka. Orang memakai sumpah palsu hanya untuk mendapatkan harta orang lain, wajib baginya neraka. Wa harrama 'alaihil jannah, dan haram bagi orang itu surga. Haram bagi orang itu surga. Nah, dalam bab warisan ya. Hati-hati. Hati-hati. Misalnya gini, atau dalam bab hibah. Kadang mungkin untuk mendapatkan harta dari orang tuanya, dia sumpah-sumpah. Demi Allah, dulu bapak sudah menghibahkan ini pada saya. Padahal tidak pernah. Hati-hati, itu sumpah palsu, itu termasuk dosa besar. Ya. Bahkan di hadis ini, aujabalahun nar, wajib baginya neraka, wa harrama 'alaihil jannah, haram baginya surga. Qalu wa in kana say'an yasiran ya Rasulullah. Lalu sahabat nanya,
Meskipun sesuatu itu sesuatu yang sedikit, wahai Rasulullah. Wa in kana qadiban min araq. Meskipun sesuatu itu cuma araq. Nah, sebagian riwayat siwak. Kayu siwak gitu loh, yang untuk sebagian riwayat siwak untuk sikat gigi yang dari kayu itu. Kata Rasulullah, meskipun cuma sebatang siwak. Enggak, ini punya aku. Siwak seharga berapa sih? Nah, apalagi yang lebih besar dari itu. Jadi hati-hati. Karena kalau masalah harta itu kadang orang suka tidak mempedulikan mana halal mana haram. Dalam bab warisan, dalam bab hibah. Hibah lah mungkin. Nah, kalau hibah, kalau memang itu tidak pernah dihibahkan, jangan bersumpah-sumpah atas nama Allah bahwa ini sudah dihibahkan kepada kita. Orang tua sudah menghibahkan ini ke saya. Maka hati-hati. Jangankan tanah, sebatang siwak saja. Kalau dia sampai bersumpah-sumpah kayak gitu, maka aujabalahun nar. Wajib baginya neraka. Nah, ya sedikit tentang hibah. Ini juga hati-hati ya. Orang tua yang ingin menghibahkan anak. Boleh. Hibah itu apa toh? Hibah itu memberikan sesuatu ketika orangnya masih hidup. Sesuatu yang dia miliki ketika orangnya masih hidup. Orang tua yang ingin memberikan hibah kepada anak itu juga tolong yang adil. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW pernah diminta untuk jadi saksi. Karena ada seorang yang ingin memberikan hibah kepada anaknya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apakah seluruh anakmu kamu berikan? Tidak, cuma anakku yang ini. Maka Rasulullah marah. Apakah kamu menyuruh saya untuk jadi saksi dalam bab dosa, dalam bab maksiat? Rasulullah marah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi jangan menyepelekan masalah sumpah palsu meskipun ini sekedar ini, sekedar gak enak sak piring, gak enak, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jangankan satu piring, cuma sebatang siwak itu pun berat. Warisan juga kayak gitu. Ya, hati-hati mengambil harta yang bukan hak kita. Udah, terima. Tapi seandainya harta kita yang diambil, mereka sampai bersumpah-sumpah. Sumpah demi Allah ini sudah. Ya, tadi al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'alal man angkar. Kalau memang kita punya bukti itu tanah kita, ya mana buktinya? Kalau tidak ada bukti dan dia bersumpah, ya udah. Berarti itu menjadi hak dia secara hukum dunia, tapi di akhirat ya jelas Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Nah, misalnya tadi harta warisan. Orang tua sudah meninggal, Lalu harta warisannya dibagi-bagi. Setelah kita dapat hak kita, ternyata saudara kita ada yang sumpah demi Allah, ladang ini dulu sudah dihibahkan ke saya. Ya kan? Kita mengklaim, ini jatah saya. Buktinya mana? Nggak ada. Kan? Maka karena dia sudah bersumpah, sudah dilepas. Mungkin dia menang di dunia, tapi di akhirat dia tetap mempertanggungjawabkan itu. Hati-hati. Hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a wa atta zakata malihi thayyibatan biha nafsuhu muhtasiba wa sami'a wa ata'a falahul jannah au dakhalal jannah wa khamsun laisa lahunna kaffaratun asyirku billah wa qatlun nafsi bighairi haqq wa buhtu mu'min wal firaru minaz zahf wa yaminun sabirah yaqtati'u biha malan bighairi haqq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak musyrik.
Wa atta zakata malihi, dan menunaikan zakatnya. Thayyibatan biha nafsuhu, bayar zakatnya ya dengan kesukarelaan. Karena ada orang yang bayar zakat tapi grundel. Bayar zakat tapi berat itu. Ayo bayar, akhirnya bayar tapi berat. Alah, gara-gara zakat uang saya kurang. Tapi barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan, dia bayar zakat ya dengan kesukarelaan, muhtasiban, mengharap pahala dari Allah, wa sami'a wa ata', mendengar dan taat, falahul jannah, maka dia berhak mendapat surga. Au dakhulal jannah. Wa khamsun laisa lahunna kafarah, dan ada 5 hal yang tidak ada kafaratnya, tidak bisa ditebus. Asyirku billah, yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsi bighairil haq, bighairi haq, membunuh orang lain tidak dengan cara yang dibenarkan, tidak dengan cara yang hak. Ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, syirik, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain tidak dengan cara yang hak. Ada enggak menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang hak? Mungkin enggak? Bunuh orang lain tapi benar. Menghilangkan nyawa orang lain tapi itu benar. Ya, misalnya kisos. Kisos itu kan menghilangkan nyawa orang lain, tapi bihak. Memang dengan hak, dengan benar. Yang termasuk dosa besar itu adalah menghilangkan nyawa orang lain yang tidak dengan cara yang benar. Kisos itu apa? Kisos itu ya dalam Islam. Seandainya orang menghilangkan nyawa orang lain, lalu seluruh ahli waris dari orang yang dibunuh itu meminta kisos, maka wajib dikisos, dibalas dibunuh. Balas bunuh. Ya, kalau mungkin sekarang yang menerapkan itu Arab Saudi. Ya, biasanya ya ada masjid khusus ya di jalan, kadang dia ya di jalan. Di situ orangnya didudukkan, tangannya diikat di belakang, disuruh duduk, lalu ditebas ini apa? Tengkuknya ini. Ya biasanya ada algojo khusus. Itu untuk bagian mengeksekusi itu. Di Arab Saudi seperti itu. Dalam Islam memang seperti itu. Kisos. Karena betapa banyak dan negara yang tidak menerapkan hukum itu, maka nyawa menjadi murah di situ. Mungkin di negara kita yang pernah sering dengar berita, orang habis bunuh orang di penjara, biasanya paling berapa tahun? Tergantung berapa. Habis itu kadang bunuh lagi, terus seperti itu. Maka Qur'annya mengatakan walakum fil qisosi hayah, dan bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Kok kehidupan? Kan itu menghilangkan nyawa orang. Oh iya, karena dengan menerapkan hukum itu betapa banyak nyawa yang terjaga. Orang mikir-mikir. Kalau di Arab Saudi orang mau bunuh orang itu mikir-mikir, karena hukumannya pasti kisas. Kalau memang sengaja. Kecuali kalau ahli warisnya ada yang memaafkan. Itu nanti boleh tidak dikisos, tapi biasanya bayar diat. Maka itu dulu yang terjadi pada orang TKI itu. TKI yang membunuh orang di sana, lalu dimaafkan tapi dengan membayar diat. Dan itu seluruh ahli waris, kalau minta kisos harus kisos semua. Kalau 9 minta kisos, 1 tidak, maka hukum kisos itu batal. Gak bisa. Jadi semuanya harus. Wabuhtu mukmin, atau menuduh orang lain, mengada-ngada orang lain dituduh yang macam-macam. Wal firar minaz zahaf, lari dari medan tempur, dari jihad yang betul. Jihad yang resmi, musuhnya jelas, itu kan, tempatnya jelas, waktunya jelas, lalu dia lari dari medan peperangan, itu termasuk dosa besar.
wa yaminun sabirah yaktati'u biha malan bighairi haqq. Dan orang yang bersumpah palsu hanya untuk mendapatkan harta yang bukan hak dia. Untuk mendapatkan harta sampai sumpah-sumpah. Banyak di persidangan orang bersumpah dengan sumpah palsu. Misalnya dia sebagai saksi. Lalu untuk memenangkan, kamu nanti sumpah ya, begini, kesaksianmu begini. Kalau kamu mau sumpah palsu seperti ini, dibayar sekian. Maka dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk mendapatkan harta yang bukan haknya. Itu termasuk dosa besar. Jadi seperti itu ya. Jangan menyepelekan masalah sumpah. Jangan menyepelekan. Meskipun untuk hal yang sepele, Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, maka malam hari ini ya, hati-hati dengan sumpah palsu. Ya, karena orang yang bersumpah palsu atas nama Allah untuk mendapatkan harta yang bukan haknya, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepada orang tersebut. Kalau Allah marah, kalau Allah sudah marah kepada dia, lalu apa yang bisa diharapkan? Tidak bisa. Yang kedua, hati-hati mengklaim, mengambil hak orang lain meskipun sepele. Lebih-lebih kalau sampai kemudian bersumpah-sumpah. Jangankan tanah 1 meter, 2 meter, bahkan seandainya 1 batang siwak pun dia klaim milik dia, sampai dia bersumpah-sumpah, maka aujabalahun nar wa harrama alaihil jannah. Ya, untuk sikat gigi itu berapa sih harganya? Masa hanya karena yang seperti itu lalu kemudian kita masuk neraka karena sampai bersumpah-sumpah. Nah, terus sedikit tambahan, ini masalah sumpah juga. Ini khusus bagi orang yang berdagang. Bagi pedagang ada hadis khusus Rasulullah SAW mengatakan, an Abdillah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu anna rajulan aqama sil'atan wa huwa fis suq fahalafa billahi laqad a'ta biha ma lam yu'ti liyuqi'a fiha rajulan minal muslimin fanazalat innal ladzina yashtaruna, dan selanjutnya. Ada orang yang, ini pedagang, ada orang yang memasarkan barang dagangannya di pasar. Lihat, banyak pedagang yang kemudian bersumpah-sumpah untuk melariskan dagangan. Banyak pedagang yang sumpah-sumpah, hati-hati. Pedagang yang senang bersumpah untuk melariskan dagangan, demi Allah gitu kan, untuk melariskan, demi Allah, iki wis ditawar karo anu sekian, iki, hati-hati. Maka apa? Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah. Orang yang tadi menggunakan sumpah untuk hal seperti itu, maka ancamannya juga sama seperti dalam surat Ali Imran ayat 77, bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak tidak akan berbicara dengan dia. Allah tidak akan berbicara dengan dia. Allah tidak akan menyapa mereka. Allah tidak akan memperhatikan mereka. Dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Jadi hati-hati. Bagi yang berdagang silakan dagang, tapi tidak perlu bersumpah-sumpah. Jangan sampai kemudian nanti kita harus mempertanggungjawabkannya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kecil, meskipun sepele, kembalikan. Lebih baik kita mengembalikan di dunia daripada nanti harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Kalau seandainya sudah habis gimana? Temui orang itu, minta tempo. Uangnya pernah kita pakai sekian, sekarang saya mau bayar nggak ada. Temui orang itu. Dulu saya bohong, saya tanah itu belum dihibahkan ke saya, tapi ya gimana, sudah terkancung, saya jual. Itu hakmu. Nanti tolong ya, saya beri tempo, nanti insya Allah saya ganti. Seperti itu. Daripada tutup di akhirat, itu lebih berat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.